Iya, saya ingin mengisi sedikit air dan makanan untuk perjalanan saya. Ya sudah Mas, tunggu di sini aja. Nanti saya mau masuk dulu, mau ambil air ya. Ya. Nggak apa-apa. Maaf ya Mas, Ya, kursinya emang seperti ini. Aku sudah berjalan jauh, sudah menaiki gunung, turun gunung, tapi aku masih belum menemukan desa penduduk di sini untuk mengisi perbekalan, karena makanan aku sudah habis dan air sudah menipis. Aku harus segera menemukan desa penduduk di sekitar sini untuk mengisi perbekalanku ini. Tapi aku sudah cukup berjalan cukup jauh. Lebih baik aku istirahat dulu sebentar di sini untuk mengisi tenaga. Daerah apa ini namanya ya? Sepanjang perjalanan aku masih belum bertemu dengan seseorang. Jadi aku tidak tahu aku menuju arah yang benar atau yang salah. Untung masih ada sisa air dari desa penduduk yang kemarin aku singgahi. Dahagaku mulai segar dilewati air ini. Sudah 10 tahun aku mengembara. Sampai kemana aku ini akan berjalan? Aku masih belum menemukan tujuan aku untuk berhenti. Tapi aku yakin suatu saat nanti aku akan berhenti di tempat tujuanku nanti. Pemandangan gunung yang sungguh indah. Apa ya nama gunung itu?
indah sekali. Dan di sebelahnya gunungnya berbentuk seperti wanita yang sedang tidur. Atau jangan-jangan itu namanya putri tidur ya? Pasti itu adalah gabungan-gabungan dari gunung-gunung yang berjejer. Aku dengar kemarin kamu itu diantar pulang ya sama Mas Adi. Diantar pulang Mas Adi? Iya. Oh, kemarin sore itu kebetulan aku tuh di ladang, gak sengaja ketemu sama Mas Adi, jadi pulang bareng deh. Aduh, kamu itu cari muka ya sama Mas Adi. Kamu tahu kan kalau aku itu suka sama Mas Adi. Jadi tolong dong kamu itu jangan deketin dia. Tata, aku tuh gak ada niatan ngedeketin. Lagian kemarin tuh cuma kebetulan aja kok. Halah, pasti kamu itu bohong kan? Kamu jadi cewek jangan sok kecantikan. Kamu mau muka kamu aku cakar? Tata, kamu nih kenapa sih? Jangan sensi dulu sebelum kamu tahu faktanya tuh seperti apa. Beneran kok, kemarin tuh aku cuma kebetulan jalan bareng sama Mas Adi. Dan aku juga gak ada niatan buat ngedeketin Mas Adi. Aku sama Mas Adi tuh cuma temenan aja kok. Aduh, aku itu udah dengar semuanya dari tetangga tuh di sebelah. Udah pada heboh kalau kamu itu gonjang berduaan. Boncengan? Perasaan aku kemarin sama Mas Adi jalan kaki deh. Mas Adi itu juga kemarin tuh dorong sepedanya. Terus aku jalan kaki, enggak, kita nggak boncengan. Ya maksud aku itu begitu. Kamu ini gimana sih? Jangan-jangan kamu itu pakai susuk ya? Biar laki-laki di sini pada mau sama kamu. Astaga Tata, kamu kok bisa ngomong seperti itu? Aku nggak pernah melakukan sesuatu yang jelek seperti itu. Ngaku aja Mel, kamu itu nggak usah bohong sama aku. Akuin aja kesalahan kamu itu. Aku nih bukan orang yang gampang percaya dengan hal-hal seperti itu, Ta. Ya buktinya cowok-cowok di sini pada suka tuh sama kamu. Ya aku nggak tahu kenapa mereka tuh bisa ngomongin aku. Lagian aku juga nggak penting, aku juga nggak peduli mau orang lain di desa ini tuh ngomongin aku, mau deketin aku tuh juga aku nggak peduli. Yang terpenting aku ini nggak macem-macem, nggak seperti yang kamu bilang. Oh, aku tahu kamu itu cari muka ya di depan cowok di desa ini kan. Kamu itu biar cowok di sini itu tertarik pada kamu. Aku nggak tahu lagi deh mau ngomong kayak apa sama kamu. Lagian kamu nih kenapa sih sensi banget terhadap aku? Aku nih perasaan nggak punya masalah apa-apa deh sama kamu. Dengerin baik-baik ya telinga kamu. Mas Adi itu punya aku seorang. Jadi kamu itu jangan mau kalau Mas Adi ngajak kamu jalan berdua. Iya Tata, aku minta maaf ya. Aku tuh nggak ada niatan buat ngedeketin Mas Adi. Kita tuh cuma temenan. Jadi kamu tuh nggak usah khawatir kalau aku tuh bakal ngerebut Mas Adi dari kamu. Awas aja ya, kalau sampai aku dengar lagi berita ini, aku bakal ngerusak wajah kamu. Dengerin ya kata-kata aku barusan. Awas aja sampai aku ngelihat kamu jalan berdua lagi. Awas kamu. Padahal aku nggak melakukan apapun. Tapi kenapa ya bisa aku kena tuduh seperti ini?
Wah, banyak banget ya ternyata di sini. Enak banget nih buat sayuran nanti siang. Setelah ini aku cari di mana lagi ya? Oh, mungkin di sana ada. Aku habisin yang di sini dulu, baru nanti aku ke sana. Tuh, yang di sebelah sana tuh banyak. Tapi gimana ya cara ngambilnya? Duh, susah banget lagi. Hai Arum. Lagi ngapain? Kamu Mel? Ini lagi petik sayuran. Oh, lagi petik sayuran ya? Iya nih, buat makan siang nanti. Kamu habis dari mana? Aku habis dari ladang, liatin sawahku itu udah mau panen. Kapan yang mau panen? Kayaknya minggu depan deh. Wah, syukur deh. Emang di sini banyak Rum sayurannya? Banyak, tapi yang di sebelah sana tuh jauh banget. Tapi yang di sebelah sana aku nggak bisa ngambilnya. Mau aku bantuin nggak? Nggak perlu kak. Aku cari di sebelah sana aja nanti. Ya udah. Kamu tahu nggak Rum? Aku barusan habis ketemu sama Tata. Terus? Ya dia itu ngelabrak aku Rum. Dia bilang kalau aku tuh godain Mas Adi, deketin Mas Adi. Padahal kenyataannya tuh nggak seperti itu. Kemarin itu aku baru dari sawah. Setelah itu aku kelihatan Mas Adi. Terus Mas Adi nyamperin aku. Mas Adi cuma ngajak jalan bareng, pulang bareng aja sih. Aku nggak ngapa-ngapain juga sama Mas Adi. Tapi nggak tahu deh Tata sampai segitunya ke aku. Oh iya? Terus kamu diapain sama si Tata? Nggak diapa-apain kan Mel? Ya aku tadi cuma didorong aja dikit sama Tata. Sampai didorong? Iya, tapi nggak apa-apa kok. Kurang ajar banget ya si Tata itu. Udahlah, aku juga nggak tahu gimana caranya supaya orang-orang di sini itu nggak terlalu merhatiin aku. Ya aku juga nggak tahu Mel. Kamu yang sabar aja ya. Kamu yakin Rom nggak mau aku bantu? Nggak apa-apa kok, aku juga lagi gak ada kerjaan hari ini. Nggak apa-apa kok Mel, ini udah cukup kok. Ya udah deh Rom, kalau gitu aku pulang aja dulu ya. Kamu mau pulang? Iya, aku duluan ya. Iya, hati-hati ya Mel. Ternyata enak ya jadi Meli. Apa-apa dia selalu mendapatkan apa yang dia mau. Sedangkan aku nggak bisa mendapatkan apa yang aku mau. Sedangkan sekarang laki-laki yang aku suka, dia suka sama Meli, bukan sama aku. Seandainya kalau Meli hilang dari desa ini dan dia nggak tinggal di sini lagi, mungkin laki-laki itu juga suka sama aku. Beruntung sekali ya jadi Meli. Apa yang dia inginkan selalu aja tercapai. Ini anak-anak pada kemana sih? Biasanya jam segini udah banyak nih. Udah banyak yang duduk di sini. Tapi sekarang kenapa sepi ya? Apa jangan-jangan mereka gak dibolehin lagi? Tapi gak mungkin sih. Kemarin kan udah janjian nih. Kemarin udah janjian. Jam 3 udah ada di sini. Mau cari rumput buat pakan sapi. Kalau begini caranya, mendingan aku nih bentar lagi ke sawah cari rumput sendiri di sawah. Kalau semisal ada anak-anak nih, ya aku tinggal pulang aja. Bilang aja udah cari rumput. Udah lama nungguin dari tadi. Aduh, panas banget hari ini. Ini kan udah sore. Mas Adi, Ada apa mbak? Mas Adi tahu nggak sih? Tahu kenapa baru? Itu katanya Mas Adi lagi viral ya? Viral kenapa baru? Padahal saya di sini aman-aman aja, tenang-tenang aja. Itu loh, katanya Mas Adi tuh berduaan jalan sama si Meli. Bener seperti itu Mas? Berduaan? Iya. Kapan? Kemarin. Kemarin? Iya, bener Mas. Kalau masalah itu memang bener Barum. Tapi kemarin saya itu pulang habis cari rumput sama anak-anak. Di jalan ketemu sama Meli. Meli kan satu arah Barum. Maka dari itu Mas Adi sama Mbak Meli itu jadi perbincangan warga. Gara-gara itu? Iya, terus
Katanya si Meli tuh dilabrak sama Tata, terus didorong. Emang bener Barum? Bener. Oh, saya yang jadi gak enak Barum. Kemarin itu kan ketemunya secara tidak sengaja. Sayanya yang gak enak Barum sama Meli. Kemarin kan kita jalan itu kan secara gak sengaja. Gak enak gimana Mas? Udah, nggak usah merasa nggak enak. Memang pantas si Meli tuh digituin, biar dia tuh tahu rasa, biar dia tuh nggak deket-deket sama Mas Adi. Mas Adi kan tahu kalau si Tata tuh sukanya sama Mas Adi. Nggak peka ya? Saya memang gak tahu Barum. Lagian saya nganggap Tata itu udah sebagai teman saya Barum. Teman-teman Mas Adi tuh harus peka sama perasaan wanita. Kalau si Tata itu suka banget sama Mas Adi, buktinya dia tuh rela ngelabrak si Meli, terus ngedorong sampai jatuh. Lagi pula ya Mas, si Meli tuh ngerebut pacar saya, maksud saya idaman saya. Terus sekarang cowok itu nggak suka lagi sama saya, seperti itu. Bener Mas, dia tuh mau kasih pelajaran. Kalau Mas Adi masih deket-deket sama si Meli, wah, Mas Adi tahu kan bakalan heboh jadi satu kampung. Ya saya nggak tahu Barum. Ya sudah Barum, daripada bikin heboh satu kampung, lebih baik saya nggak deket lagi sama Meli. Bener Mas. Ya sudah Barum, saya lagi nungguin anak-anak ini Barum. Makasih ya Barum infonya. Ya sudah kalau gitu saya duluan ya Mas. Iya, iya. Padahal aku kan biasa aja. Tapi kenapa aku yang salah? Duh, bingung memang. Orang kampung memang seperti ini ya. Gerak dikit salah, diem dikit salah. Aduh. Akhirnya udah sampai di persawahan para penduduk. Berarti sudah deket nih. Pasti ada perkampungan di sekitar sini. Buat mengisi air dan untuk membeli makanan untuk bekal jalan selanjutnya. Aku nggak menyangka bakal ada perkampungan di atas gunung seperti ini. Sepertinya itu ada wanita. Aku samperin aja ya untuk menyapa dia. Siapa tahu dia punya makanan dan air minum. Harum kenapa ya? Kenapa sekarang dia tuh agak beda ke aku? Apa aku punya salah ya sama Arum? Tapi kayaknya nggak ada deh. Kemarin kita baik-baik aja. Tapi kenapa tadi sifat dia agak lain ya ke aku? Mungkin itu hanya perasaan aku aja. Permisi Mbak. Mbak asli penduduk di sini ya? Iya, kamu siapa? Perkenalkan saya Ferry. Saya musafir. Saya boleh minta bantuan sama Mbak? Iya, boleh Mas. Mau bantuan apa? Saya kan dari perjalanan jauh. Saya minta sedikit air putih boleh? Dan sedikit membeli sebuah makanan untuk perbekalan saya di jalan. Kalau sekarang saya lagi nggak bawa air, nggak bawa makanan juga. Tapi kalau Mas mau, Mas bisa ikut saya ke rumah. Iya. Ya udah Mas, kalau gitu Mas ikutin saya aja ya. Rumah saya deket kok, nggak jauh-jauh banget. Iya ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Oh ya, ngomong-ngomong nama Mbak siapa? Kita kan masih belum berkenalan. Iya. Kalau Mbak sudah tahu nama saya Ferry. Dan Mbak? Saya Meli, Mas. Meli. Ya. Ya sudah, kita ke rumah saya aja ya. Iya Mbak. Sini Mas. Ternyata di sini masih ada ya perkampungan di atas gunung. Iya dong Mas, di sini desanya itu cukup terpencil. Jadi warganya cuma dikit. Oh, jadi begitu ya Mbak. Ternyata sudah mulai jam 3 sore ya Mbak. Iya, nanti Mas kalau mau ibadah di rumah saya aja. Terima kasih banyak ya Mbak. Sudah mau membantu dan menolong saya.
Ya, sama-sama, Mas. Hati-hati ya, Mas. Jalannya di sini agak susah. Kalau masalah jalan, saya sudah terbiasa, Mbak. Ini, Mas, rumah saya di depan. Depan mana, Mbak? Iya, di sini, Mas. Oh, di sini. Saya kira masih di depan sana, Mbak. Nggak, udah nyampe. Ternyata banyak juga ya rumah-rumah penduduk di sekitar sini. Iya, Mas. Di sini tuh warganya lumayan, tapi kalau yang di sebelah sana, di sana tuh jarang ada rumah. Oh, yang di sebelah sana? Iya, cuma di daerah sini aja yang agak rame. Iya. Mas, tadi mau air putih sama makanan kan? Iya, saya ingin mengisi sedikit air dan makanan untuk perjalanan saya. Ya sudah, Mas, tunggu di sini aja. Nanti saya mau masuk dulu, mau ambil air ya. Ya. Nggak apa-apa. Maaf ya, Mas. Iya, kursinya nggak emang seperti ini. Ya udah, tunggu di sini dulu ya, Mas. Iya, Mbak. Hampir aja mau jatuh. Siapa ya dia? Kayaknya aku baru ngeliat deh laki-laki itu. Apa jangan-jangan Meli itu pacaran sama dia ya? Kayaknya dia itu orang baru dari sini. Wah, aku ini sekarang harus ngasih tahu kepada warga-warga di sini kalau si Meli itu membawa laki-laki. Biar tahu rasa tuh kamu, Mel. Siapa suruh kamu itu deketin cowok aku? Awas kamu ya. Tenang sekali ya di sini. Mas, maaf ya, saya itu masih masak nasi. Ternyata nasi di rumah saya tuh habis. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya saya ngerepotin kamu. Nggak apa-apa, Mas. Terus Tapi nanti kalau masakannya saya akan bayar kok. Tapi kalau airnya saya boleh minta ya. udah, Mas nggak usah bayar. Uangnya tuh Mas buat bekal di perjalanan Mas aja. Siapa tahu Mas butuh kan? Tidak Mbak. Saya merasa tidak enak sendiri jika saya tidak membayar makanan itu. Udah, Mas, nggak usah dipikirin. Anggap aja saya itu memberi terhadap Mas. Ya sudah, kalau Mbak memaksa, saya akan menerimanya. Terima kasih banyak ya, Mbak. Iya, sama-sama. Tapi Mas mau kan nunggu? Iya, saya akan tunggu kok. Iya, mungkin sejaman lagi udah selesai kok bekalnya. Oh ya, di sekitar sini penginapan di mana ya, Mbak? Soalnya saya tidak mungkin juga untuk melanjutkan perjalanan pada saat ini. Sebentar lagi sudah hampir malam. Kalau di sini nggak ada penginapan, Mas. Gimana kalau Mas nggak numpang tidur di rumah saya aja? Oh, apa enggak akan terjadi masalah, Mbak? Saya numpang tidur di rumah Mbak. Sedangkan Mbak ini adalah wanita. Iya juga ya. Oh, nggak apa-apa, Mas, tenang aja. Nanti saya tuh pasti laporan ke kepala kampung di sini. Buat Mas bisa tidur di rumah saya. Terima kasih ya, Mbak. Mbak itu baik sekali. Semoga kebaikan Mbak yang di atas lah yang akan membalasnya nanti. Iya, Mas, sama-sama. Kalau boleh tahu, Mas mau perjalanan kemana? Saya masih belum tahu, Mbak. Tujuan saya masih belum tentu mau kemana. Tapi jika sudah kaki saya tidak mampu bergerak lagi, berarti disitulah tujuan saya. Apaan? Kamu itu jangan rame-rame dong. Emangnya kenapa? Harus pelan-pelan ngomongnya, Rom. Nanti aku ketahuan tuh. Kamu lagi ngapain ngintip di sini? Kamu tahu nggak? Coba kamu lihat. Si Mele itu membawa cowok ke rumahnya. Apalagi yang cowok itu bukan orang sini, Rom. Orang baru. Ya ampun, bener-bener ya tuh si Meli. Bisa-bisanya dia tuh bawa cowok ke rumahnya. Aduh, kok ada Mas Adi tah? Wah, nggak bisa dibiarin nih, Rom. Kita harus samperin dia tuh. Pangeran kamu tuh nyamperin si Meli. Yaudah, yuk, cepetan jalan. Pengajar banget ya si Mele itu. Si
Siapa ini, Mel? Kenalin, dia itu musafir. Terus dia itu numpang mau tidur di sini. Dia namanya Mas Ferry. Numpang tidur. Ngapain di sini? Untuk sementara saya mau menumpang sebentar, Mas. Soalnya saya tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan saya. Ini hari sudah hampir gelap. Iya benar itu. Ya memang benar, Mas. Tapi salahnya, Mas, Meli ini kan perempuan, Mas. Gak apa-apa, nanti aku tinggal bilang ke kepala kampung aja kan. Mas Kal- Adi. Mas Adi. Mas Adi ya baru- tuh ngapain ada di sini? Mel, dia siapa? Dia teman baru aku, Rum. Hah? Teman baru kamu? Iya. Perkenalkan, saya Ferry. Saya musafir yang baru tiba di perkampungan ini. Oh, kamu pacarnya si Meli ya? Bukan. Kamu bukan pacarnya si Meli? Bukan. Sini mas, sini mas. Mas, saya kasih tahu ya, Mas Ferry itu jangan deket-deket sama si Meli. Meli itu wanita nggak bener, jadi hati-hati loh. Enggak kok. Dia itu orangnya baik. Saya aja minta air minum dan sedikit makanan, dia mau ngasih sama saya. Ya, iya. Karena dia tuh cuman baik di awal doang. Bener, Meli itu sok baik di depan kamu. Kalian punya masalah dengan dia. Kalau kalian mempunyai masalah, jangan pernah menjelek-jelekkan orangnya. Kalian datengin aja orangnya. Kalian selesaikan masalahnya dengan baik-baik. Aduh mas, mas ini dengerin ya. Mas ini dikasih tahu sama saya. Mas itu biar nggak salah orang. Kalau si Meli itu orangnya nggak bener. Jadi hati-hati ya mas. Aku nggak mau ya kalau mas ini sampai terpikat sama si Meli. Soalnya Meli itu banyak cowoknya mas. Iya mas, seperti itu mas. Makanya lebih baik gak usah temenan sama si Meli. Kalian ngomongin apa sih? Harus menjauh gini? Enggak, cuma ini masnya tanya rumahnya siapa ya mas barusan? Siapa ya Rum ya? Pak Karno. Oh, Pak Karno ya, Pak Karno. Kalian nggak usah menutupi pembicaraan kalian. Saya ini pendatang di sini. Saya tidak mengenal satupun penduduk yang ada di sini. Mumpung ada orangnya, kalian langsung bicara saja sama orangnya kalau kalian ada masalah. Jangan pernah menjelek-jelekan dia di depan orang baru seperti saya. Maksudnya, Mas? Kamu masih tanya maksudnya apa? Iya. Kamu itu nggak sadar diri ya Mel. Kamu itu membawa laki-laki yang nggak dikenal. Bener. Kamu mau aku laporin ke warga sini biar kamu itu diusir dari desa ini. Tapi Tata, aku tuh hanya membawa dia ke depan rumahku aja. Nanti kalau dia mau nginep di sini, aku pasti laporan ke kepala kampung. Mbak, niat Mbak ini itu baik. Mau menolong saya di sini. Saya dan Mbak ini tidak ada hubungan apa-apa dan tidak mau berbuat apa-apa. Ya nggak boleh mas. Mas itu sama si Meli itu kan baru kenal. Jadi nggak boleh kalau berduaan. Benar. Nanti ada orang ketiga loh. Orang ketiganya bukan kalian ya? Ya bukan lah. Tenang ya. Saya di sini hanya meminta sedikit air dan sedikit mau membeli sedikit makanan untuk perjalanan saya. Besok pagi mungkin saya sudah berangkat lagi. Ya, bener yang dibicarain sama Mas Ferry. Kalau dia besok akan melanjutkan perjalanannya. Dan sebentar lagi saya akan laporan ke kepala kampung di sini. Aduh Mel, kamu itu nggak usah so jadi pahlawan deh. Bilang aja kalau itu simpenan kamu kan. Bener kan Rum? Bener. Bener Astaga banget. Tata, kamu tuh jangan berpikiran picik terhadap aku. Kamu terserah mau ngomongin aku sok pahlawan, sok nolongin orang. Yang jelas aku di sini hanya membantu Mas Ferry. Betul itu. Mas, kamu itu jangan gampang percaya sama si Meli. Meli itu cuma bercanda. Pasti dia itu so baik. Percaya atau tidaknya itu terserah saya. Saya bisa menilai mana orang baik, mana orang iri, mana orang yang membenci orang. Aduh, dikasih tahu malah nyolot. Aku tidak menyolot. Saya 10 tahun sudah mengembara, berjalan cukup jauh dari rumah. Dan saya juga sudah banyak bertemu dengan orang berbagai karakter dan berbagai sifat mereka. Seperti kalian ini, saya tahu kalian ini di sini hanya iri kan terhadap Mbak ini kan?
ngapain juga aku iri sama model yang kayak gitu. Sudah. Lebih baik kita langsung ke kepala kampung saja. Daripada kita di sini, nggak ada gunanya. Betul itu, Mas. Ya udah kalau gitu, kalau kamu emang nggak percaya sama kita, ya udah buktikan aja ya kalau Meli itu cuma pura-pura baik di depan. Kalau begitu saya permisi ya, Mas. Permisi, Mbak Meli. Tidak mau menemani saya untuk pergi ke kepala kampung. Soalnya kan berdua aja nggak enak seperti kata mereka tadi. Iya bener Mas Adi, saya minta tolong ya. Ya udah, lebih cepat kita berangkat sekarang aja. Boleh, Lebih Mas. baik. Ikuti saya.